Wabarakatuh. Di sini semua kelas ya. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Oke, baik langsung saja untuk mengefisienkan waktu, Ibu mulai perkuliahan untuk hari ini. Hari ini itu pertemuan ke-9 ya. Kemarin sudah meet sama Ibu Ida. Iya, Ibu, sudah. Oke, oke. Apakah slide-nya sudah kelihatan? Sudah, Kelihatan, Bu. Ibu. Oke. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Eh, Hari ini Ibu akan membawakan materi mengenai bahaya dan risiko di tempat kerja. Nah, sebelum masuk ke materi, ada yang bisa menyebutkan apa itu bahaya dan apa itu risiko? Ada yang bisa? Tolong, apa ya, on cam. Yang tidak on cam berarti Ibu anggap alpha ya. Yang bisa bahaya dan itu risiko. Ada yang bisa ya? Oke, baik langsung saja. Saya, Ibu. Oke, silakan Cahyani. Jadi, bahaya itu sesuatu yang bisa menyebabkan cedera atau kerugian seperti kayak lantai licin. Nah, sedangkan risiko itu lebih ke kemungkinan terjadinya bahaya, Bu. Kayak seperti lantai licin itu resikonya orang bisa terpeleset. Oke, terima kasih Cahyani. Jadi oke, jawaban yang cukup bagus. Jadi di sini pertama-tama kita akan memisahkan dulu antara konsep antara bahaya dan risiko. Karena bahaya dan risiko ini adalah dua hal yang sering dianggap sama, tetapi sebenarnya hal tersebut ini adalah sesuatu yang berbeda. Jadi, pertama di sini bahaya atau biasa dikenal dengan hazard adalah eh, merupakan sifat sumber atau kondisi yang berpotensi menyebabkan cedera, penyakit, atau kerusakan. Artinya bahwa bahaya itu selalu ada di sekeliling kita, bukan hanya di tempat kerja, eh, juga bahaya bisa ada di misalnya di kampus atau di rumah. Jadi bahaya itu selalu ada di sekeliling. Nah, contohnya itu tadi lantai licin ataukah eh, bisa juga kayak misalnya mesin yang berputar atau bahan-bahan kimia yang ada di sekitar kita, nah, itu juga bisa
merupakan sumber bahaya. Nah, sedangkan risiko. Nah, bahaya itu belum tentu langsung menimbulkan kecelakaan, tetapi dari bahaya bisa muncul yang namanya risiko. Jadi di sini risiko bisa diartikan sebagai kombinasi antara kemungkinan terjadi suatu kejadian dengan tingkat keparahan atau dampaknya, di mana risiko di sini itu bisa dikendalikan sehingga tidak menyebabkan kerugian. Bisa menyebabkan kerugian tapi bisa diminimalkan. Nah, di sini ada ilustrasi berupa batu besar yang tergantung di atas tergantung tali di atas seseorang. Nah, batunya ini bisa diilustrasikan sebagai bahaya, tetapi resikonya muncul ketika kita mempertimbangkan dua hal. Yang pertama itu adalah seberapa besar kemungkinan talinya itu akan putus dan seberapa parah dampaknya jika batu itu jatuh mengenai seseorang tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bahaya itu selalu ada, tetapi resiko itu bisa kita kendalikan. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, mengenai bahaya, di sini ada jenis-jenis bahaya. Di sini ada 5 faktor utama atau jenis-jenis bahaya yang ada di tempat kerja. Yang pertama adalah bahaya fisik. Nah, bahaya fisik ini biasa ditemukan pada industri-industri manufaktur, konstruksi maupun pertambangan. Itu biasa banyak bahaya-bahaya fisik, misalnya kayak radiasi, listrik, kebisingan, dan lain sebagainya. Terus yang kedua adalah bahaya kimia. Bahaya kimia itu adalah paparan bahan kimia seperti gas beracun, uap, debu, dan lain sebagainya yang bisa membahayakan kesehatan kerja. Nah, yang ketiga adalah bahaya biologis. Biasanya yang berkaitan dengan bahaya biologis itu adalah mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, dan lain sebagainya. Biasanya banyak dijumpai di laboratorium maupun di tempat-tempat pengelolaan limbah. Terus yang keempat adalah bahaya ekonomi. Nah, bahaya ekonomi ini adalah bahaya yang berkaitan dengan desain pekerjaan atau posisi kerja. Jadi misalnya bahaya ekonomi itu ketika kita mengangkat beban berat secara ulang, nah, itu bisa menimbulkan bahaya ekonomi, kemudian posisi duduk yang tidak benar, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah bahaya psikologis atau bahaya psikososial. Nah, bahaya psikososial ini contohnya seperti stres kerja, lingkungan kerja yang tidak positif, atau tekanan-tekanan yang kita dapatkan di tempat kerja seperti itu. Nah, lebih jelasnya di sini, yang pertama itu kita akan membahas mengenai bahaya fisik. Bahaya fisik itu adalah bahaya-bahaya yang ada di lingkungan kerja yang bisa disebut bahaya jika melampaui toleransi dari nilai-nilai ambang batas yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan yang akan menyebabkan kerugian kesehatan. Nah, yang pertama adalah kebisingan. Nah, di sini dalam regulasi ketika di Indonesia, nilai ambang batas paparan kebisingan itu sekitar 85 desibel untuk durasi kerja tertentu. Nah, jika terjadi suara yang terlalu keras secara terus-menerus, maka akan menyebabkan gangguan pendengaran pada pekerja. Oleh karena itu, mitigasinya atau cara pengendaliannya adalah mengisolasi sumber bahaya atau sumber kebisingan atau memakai pelindung telinga, biasa dikenal dengan earplug atau earmuff. Terus yang kedua adalah suhu. Nah, suhu itu idealnya biasanya berkisar 18 sampai 20 derajat Celcius. Nah, apabila suhu terlalu panas atau paparan panas itu berlebih, bisa menyebabkan dehidrasi maupun heat stroke. Sedangkan suhu yang terlalu dingin dapat menyebabkan hipotermia. Jadi biasanya pengendalian itu dilakukan dengan eh, minum air yang cukup, terus pengaturan waktu kerja, dan
membuat ventilasi-ventilasi yang baik di tempat kerja. Terus yang ketiga adalah getaran. Nah, getaran ini biasanya berasal dari mesin yang berputar, alat berat, ataupun peralatan-peralatan mekanis lainnya. Nah, getaran ini apabila berlangsung lama dapat menyebabkan gangguan pada pekerja berupa gangguan sistem saraf, pembuluh darah, maupun otot dan sendi. Dan yang terakhir adalah radiasi. Nah, kita sama-sama tahu radiasi ini sungguh-sungguh berbahaya, baik itu radiasi bersifat ionisasi seperti sinar X dan gamma maupun radiasi yang bersifat non-ionisasi seperti sinar UV dan microwave. Nah, prinsip pengendalian pada radiasi ini biasanya kayak kita harus menjauh dari sumber cahaya, terus kita harus membatasi durasi paparan, dan kita harus menggunakan alat pelindung diri gitu. Nah, kemudian bahaya selanjutnya itu adalah bahaya atau ancaman yang tidak kasat mata di tempat kerja, yaitu bahaya kimia dan bahaya biologis. Nah, kedua bahaya ini sering tidak terlihat secara langsung, tetapi dapat menimbulkan dampak yang serius bagi kerja. Nah, kita bahas yang pertama adalah bahaya kimia. Nah, bahaya kimia ini bisa berasal dari gas bocor, cairan yang korosif, atau bahan berbahaya dan beracun yang biasa dikenal dengan B3. Nah, jika pekerja terpapar dengan bahaya-bahaya kimia ini, maka dampaknya bisa berupa menyebabkan iritasi pada kulit, terus menimbulkan keracunan, hingga potensi menyebabkan ledakan atau kebakaran. Oleh karena itu, biasanya pengendalian bahayanya itu bisa dilakukan dengan membuat sistem ventilasi yang baik, terus menggunakan alat pelindung diri, dan melakukan pemeriksaan pada peralatan secara berkala. Nah, yang kedua adalah bahaya biologi. Nah, bahaya biologi di sini adalah bahaya yang berasal dari mikroorganisme, seperti tadi yang dijelaskan, bakteri, virus, jamur, dan lain sebagainya. Nah, apabila kita terpapar terhadap agen-agen biologis ini dapat menyebabkan penyakit menular, terutama pada ditemukan pada sektor kesehatan laboratorium dan pengelolaan limbah. Nah, biasanya protokol kendalinya atau pengendaliannya itu bisa dilakukan dengan mengisolasi sampel-sampel biologis, terus menciptakan sanitasi yang bersih, serta pengelolaan limbah medis yang sesuai dengan prosedur. Nah, selanjutnya eh, di sini ada bahaya ekonomis dan bahaya psikologis. Jadi kita bisa melihat bahwa di tempat kerja itu tidak selalu berasal dari Ada Ibu. bahaya yang ada di tempat kerja, itu tidak selalu berasal dari mesin atau bahan-bahan berbahaya, tetapi juga desain kerja dan kondisi psikologis pekerja itu bisa menimbulkan bahaya. Bahaya apa? Yaitu bahaya ergonomis dan bahaya psikologis. Nah, yang pertama adalah bahaya ergonomis. Bahaya ergonomis ini muncul ketika alat kerja, posisi kerja, atau lingkungan lingkungan kerja itu tidak sesuai dengan anatomi anatomi tubuh manusia. Contohnya di sini ada ilustrasi meja kerja yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, Ada Ibu, kemudian putus-putus suara yang Kak. tidak. Terus putus kah? Putus. Iya Ibu. Iya, Ibu agak tidak jelas. Oh ya, sorry, jaringan. Hmm, isi, putus. Tes, tes. Masih, Ibu. Wah,
Oke, kita lanjut. Oh, masih putus atau sudah bagus? Sudah bagus, Ibu. Oke, kita lanjut ya. Tadi mengenai contoh bahaya ergonomis. Tadi ada meja kerja yang terlalu tinggi, kemudian jarak komputer yang terlalu jauh maupun terlalu dekat, terus posisi duduk yang salah, ataupun eh, mengangkat beban terlalu berat. Nah, kondisi-kondisi seperti ini bisa menyebabkan kelelahan otot, kemudian nyeri punggung, gangguan muskuloskeletal, serta penurunan produktivitas. Jadi biasanya intervensi atau pengendaliannya itu berupa perbaikan desain tempat kerja, pengaturan postur kerja yang benar, serta pemberian waktu istirahat yang cukup bagi pekerja. Nah, kemudian yang kedua adalah bahaya psikologis atau bahaya psikososial. Faktor pemicu dari bahaya psikologis ini biasanya berasal dari beban kerja yang berlebihan, kemudian jam kerja yang terlalu panjang, konflik-konflik yang ada di tempat kerja, terus bisa juga dari kurangnya keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Nah, maka dari itu dampak dari bahaya-bahaya tersebut bisa berupa stres kerja, terus gangguan kesehatan mental, hingga burnout. Kemudian intervensi yang bisa diberikan kepada bahaya ini adalah melakukan manajemen ritme kerja, terus mengevaluasi beban-beban tugas apakah berlebihan atau sudah cukup. Terus yang kemudian selanjutnya adalah melakukan perbaikan pada kultur-kultur yang ada di tempat kerja. Nah, selanjutnya itu tadi mengenai jenis-jenis bahaya yang ada di tempat kerja. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahapan penilaian risiko. Nah, tahapan penilaian risiko di sini eh, bahaya. Penilaian risiko itu adalah sebuah proses yang sistematis yang tujuannya adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi serta mengendalikan potensi-potensi bahaya yang ada di tempat kerja agar tidak menimbulkan kerugian di tempat kerja. Nah, di sini ada 3 tahap. Yang pertama adalah tahap identifikasi risiko. Nah, tahap identifikasi risiko adalah kita mengamati lingkungan kerja kita untuk menemukan atau mencari sumber-sumber bahaya atau tindakan yang berpotensi menyebabkan cedera, kerugian material, maupun kerusakan lingkungan. Nah, semua potensi-potensi bahaya ini eh, dikumpulkan terlebih dahulu seperti yang digambarkan pada ilustrasi. Jadi yang bentuk-bentuk persegi, segitiga, lingkaran ini diilustrasikan sebagai potensi-potensi bahaya. Nah, kita masuk ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua adalah analisis risiko. Nah, pada tahap ini, informasi yang telah dikumpulkan itu, yang bahaya, potensi-potensi bahaya ini mulai disaring dan dianalisis. Jadi, di tahap analisis risiko ini, kita menilai seberapa besar kemungkinan atau likelihood dan seberapa besar dampaknya jika eh, jika itu terjadi atau biasa dikenal dengan consequence. Di sini penjelasannya. Nah, ini adalah persamaan yang digunakan pada tahap 2, yaitu analisis risiko. Yaitu di sini ada persamaan likelihood, kemungkinan itu dikalikan dengan consequence atau keparahan. Jadi analisis risiko persamaan yang di- digunakan pada analisis risiko atau risk level adalah perkalian antara likelihood dan tingkat keparahan. Nah, yang pertama di sini likelihood atau kemungkinan, yaitu biasanya itu kita bertanya seberapa sering kejadian ini berulang. Misalnya, apakah kejadian tersebut jarang terjadi atau kadang-kadang, sering, selalu, dan lain sebagainya. Nah, itu masing-masing ada nilainya.
Terus yang kedua, di sini adalah keparahan atau konsekuensi. Jadi biasanya pertanyaannya itu seberapa parah cedera atau kerugian yang dihasilkan. Biasanya hmm, kelompoknya itu cedera ringan, cedera serius, terus kerusakan parah, kerugian besar, dan lain sebagainya. Nah, dengan menggabungkan kedua faktor ini, kita dapat menentukan tingkat risiko atau risk level dari sumber-sumber bahaya tersebut. Semakin tinggi kemungkinan kejadian dan semakin besar dampaknya, maka risk levelnya juga itu akan semakin tinggi. Jadi di sini nilainya itu di rate 1 sampai 5 untuk likelihood dan keparahan. Jadi kalau dikalikan, kalau misalnya kemungkinannya 5, terus konsekuensinya juga 5, maka akan menghasilkan risk level 25, 5 kali 5, 25, seperti itu. Nah, kayak gini. Ini adalah matriks analisis risiko. Nah, tadi kalau likelihood-nya 5, terus konsekuensinya 5, nah akan menghasilkan 25 risk levelnya. Dia masuk ke dalam kelompok merah atau extreme risk. Nah, extreme risk di sini yaitu pekerjaan harus dihentikan sementara sampai dilakukan perbaikan atau modifikasi secara fundamental. Jadi, bentuk-bentuk aksi atau pengendaliannya itu sesuai dengan kelompok-kelompok risknya. Apakah dia masuk di low risk, moderate risk, high risk, atau extreme risk. Itu proses dalam analisis risiko atau tahap kedua. Nah, tahap yang ketiga adalah pengendalian risiko. Nah, pengendalian risiko di sini adalah setelah risiko dinilai, selanjutnya kita menentukan tindakan pengendalian apa yang harus dilakukan pada risiko tersebut. Misalnya, apakah kita melakukan eliminasi, substitusi, engineering control, dan lain sebagainya. Nah, nanti untuk hierarchy of control atau pengendalian risiko itu ada materinya tersendiri untuk di pertemuan selanjutnya. Nah, itu tadi 3 tahap dalam analisis risiko. Yang pertama adalah identifikasi risiko, kemudian analisis risiko, kemudian pengendalian risiko. Nah, jadi di sini kita bisa melihat paradigma mitigasi risiko, yaitu bagaimana kita menghentikan reaksi berantai dari bahaya menuju insiden atau kerugian. Nah, di sini dari sumber bahaya atau hazard. Nah, dalam praktik kerja, bahaya itu kan tadi Ibu jelaskan selalu ada. Nah, misalnya tadi mesin berputar, lantai licin, dan lain sebagainya. Nah, jika tidak ada intervensi atau no intervention, maka bahaya tersebut dapat berkembang menjadi insiden dan menyebabkan kerugian, baik itu berupa cedera pekerja, kerusakan peralatan, maupun kerugian di tempat kerja. Nah, jika kita menerapkan pengendalian atau hierarchy of control activated, maka pengendalian ini eh, bisa meminimalkan atau mengendalikan risiko yang ada. Jadi, ketika hierarchy of control ini dilakukan dengan baik, maka risiko yang berasal dari bahaya dapat ditekan atau diminimalisir ke tingkat yang dapat diterima atau biasa dikenal dengan acceptable level. Jadi jika kita menerapkan hierarchy of control atau hierarki pengendalian dalam eh, meminimalisir eh, risiko, maka risikonya itu bisa dikendalikan. Jadi hal penting yang perlu dipahami bahwa bahaya itu tidak mungkin dihilangkan 100%, tetapi risiko itu dapat dihitung, ditekan, dan dikendalikan. Jadi tujuan utama dari penilaian risiko itu bukanlah menciptakan lingkungan dengan tidak ada bahaya atau nol bahaya, karena
untuk menciptakan lingkungan yang tidak ada bahaya sama sekali itu adalah sebuah kemustahilan. Tetapi kita harus memastikan bahwa setiap risiko yang telah dikendalikan pada tingkat yang aman dapat diterima dalam proses kerja. Jadi seperti itu mengenai bahaya dan risiko. Ada pertanyaan? Silakan mau bertanya mengenai bahaya dan risiko maupun penilaian risiko. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu pikir kalian sudah mengerti ya mengenai konsep bahaya dan risiko eh, itu mengenai materi hari ini. Sebenarnya untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai pengendalian risiko di tempat kerja. Itu tadi hierarchy of control. Sebelumnya Ibu mau tanya, apakah Ibu lanjut saja ke materi pengendalian risiko karena materinya ini cukup sedikit sih saya lihat, tapi di RPS itu dipisahkan dengan penilaian risiko tadi. Tapi sebenarnya Ibu bisa lanjut kalau kalian mau. Lanjut misalnya sebentar ini singkat Ji. Lanjut. Iya, Bu, lanjut nih, Bu. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Ya, ya oke. Jadi hari ini terhitung 2 pertemuan saja ya. Baik, Ibu. Jadi materinya itu konsep bahaya dan risiko dan pengendalian risiko. Tapi mengenai materi pengendalian risiko, Ibu belum buat PowerPoint-nya. Ibu carikan dulu saja ilustrasinya ya. Iya, Bu. Nah, ini. Oke, apa sudah muncul? Sudah muncul, Ibu. Oke, kita lanjut ya mengenai hierarchy of control atau hierarki pengendalian. Jadi, konsep dari hierarki pengendalian risiko ini adalah manajemen yang ada dalam K3 yang bertujuan untuk mengendalikan bahaya di tempat kerja secara sistematis, dimulai dari metode yang paling efektif hingga yang paling rendah ke efektivitasnya. Jadi, prinsip ini banyak digunakan dalam praktik ketiga untuk meminimalkan risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Nah, secara umum, hierarchy of control ini terdiri dari 5 tingkat pengendalian. Dalam ilmu K3 itu dikenal dengan segitiga piramida terbalik.
Kenapa segitiga piramida terbalik? Karena eh, yang paling atas ini eliminasi adalah tingkat efektivitasnya ini yang paling tinggi. Terus PPE atau Personal Protective Equipment atau alat pelindung diri ini adalah tingkat efektivitasnya yang paling rendah. Kenapa? Nah, kita masuk ke pembahasan. Nah, yang pertama adalah eliminasi atau elimination. Jadi, eliminasi ini adalah kegiatan atau upaya pengendalian dengan menghilangkan sumber bahaya sepenuhnya dari tempat kerja sehingga risiko itu tidak lagi ada di tempat kerja. Tapi sesuai dengan penjelasan Ibu tadi sebelumnya, kegiatan menghilangkan sumber bahaya sepenuhnya itu mustahil dilakukan. Karena jika kita menghilangkan satu bahaya, maka bahaya lain itu bisa muncul. Nah, itu kenapa eliminasi di sini dinobatkan sebagai pengendalian yang paling efektif karena kita menghilangkan sumber bahaya. Terus contoh dari eliminasi ini adalah misalnya dalam sebuah proses produksi itu kita menggunakan sebuah bahan kimia, bahan kimia yang berbahaya. Nah, salah satu metode eliminasinya adalah menghapus penggunaan bahan kimia tersebut dalam proses produksi. Nah, ketika kita menghapus bahan kimia tersebut, maka bahayanya itu bisa benar-benar hilang. Tapi kalau bahaya tersebut itu dihilangkan, proses kerja tidak bisa dilanjutkan. Nah, seperti itu dari eliminasi. Nah, ketika eh, tindakan atau pengendalian eliminasi ini tidak bisa dilakukan, kita turun ke metode substitusi. Nah, metode substitusi ini diartikan sebagai mengganti sumber bahaya dengan alternatif yang lebih aman. Replacing something that produces a hazard. Nah, misalnya mengganti bahan kimia beracun itu dengan bahan yang lebih ramah lingkungan. Seperti itu. Itu kalau substitusi. Jadi substitusi itu mengganti sumber bahaya dengan eh, yang mempunyai tingkat bahaya yang lebih rendah. Nah, ketika metode substitusi juga tidak bisa dilakukan, nah kita masuk ke metode selanjutnya yaitu engineering control atau pengendalian rekayasa teknik. Nah, jadi rekayasa teknik ini atau engineering control ini adalah pengendalian yang dilakukan dengan perubahan desain alat, mesin, atau lingkungan kerja untuk mengurangi paparan bahaya. Jadi isolate people from hazard. Jadi kita mengisolasi pekerja-pekerja dari bahaya. Bagaimana cara mengisolasinya? Yaitu dengan melakukan perubahan desain alat, perubahan mesin, atau lingkungan kerja. Nah, contohnya tadi proses produksi yang menggunakan gas kimia berbahaya, gas beracun itu kita memasangkan ventilasi-ventilasi untuk mengurangi paparan gas berbahaya seperti itu. Jadi tujuannya adalah untuk mengurangi interaksi langsung pekerja dengan gas beracun tersebut. Nah, jika engineering control ini tidak bisa dilakukan, kita turun lagi ke pengendalian selanjutnya yaitu administrative controls, yaitu pengendalian administrasi. Changes to the way people work. Jadi pengendalian administrasi ini adalah pengendalian yang dilakukan dengan mengganti cara kerja pekerja. Jadi kita mengatur cara kerjanya, kita mengubah prosedur kerjanya, atau kita menerapkan kebijakan-kebijakan untuk mengurangi risiko di tempat kerja. Nah, contoh dari pengendalian administrasi ini adalah misalnya kita memberikan batas-batas waktu jika kita bekerja di area-area berbahaya, misalnya pada area A, durasi waktu kerjanya itu maksimal 3 jam, 2 sampai 3 jam. Lebih dari itu sudah tidak bisa seperti itu. Atau bisa juga kita melakukan shift-shift kerja, menerapkan shift-shift kerja di tempat kerja. Jadi
setiap pekerja itu tidak terpapar bahaya yang terlalu lama seperti itu. Nah, keunggulan dari administratif control ini itu bisa diterapkan dan relatif murah seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, jika administratif control juga tidak bisa atau sulit dilakukan, kita masuk ke pengendalian yang terakhir yaitu personal protective equipment atau biasa dikenal dengan alat pelindung diri. Jadi, penggunaan alat pelindung diri ini adalah peralatan yang digunakan pekerja untuk memprotek atau melindungi pekerja dari bahaya-bahaya yang ada di tempat kerja. Contoh dari personal protective equipment ini adalah helm, masker, sepatu safety, terus rompi, eh, kacamata safety, dan lain sebagainya. Jadi keunggulan dari eh, APD ini adalah bisa melindungi pekerja secara langsung, tapi kelemahannya itu dia merupakan pengendalian yang paling rendah efektivitasnya karena tidak bisa menghilangkan bahaya seperti itu. Jadi semakin ke atas ini dalam hierarki maka semakin efektif pengendalian risiko karena pengendaliannya itu berfokus pada menghilangkan sumber bahaya bukan hanya melindungi pekerja. Nah, jadi dengan adanya hierarchy of control ini, kita bisa mengendalikan risiko yang ada di tempat kerja. Jadi, kalau kita sudah paham dengan hierarki ini, kita dapat menentukan strategi-strategi pengendalian risiko apa saja yang efektif dan bisa terintegrasi dengan risiko-risiko yang ada di tempat kerja, yang tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Itu mengenai hierarchy of control. Sedikit sih tentang hierarchy of control. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Silakan. Ada? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu mau bertanya. Ibu tunjuk. Ibu bertanya ya. Ini mau yang off cam. Kelas. Ini langsung semua on cam. Kelas D. Kelas D. Mana ini? Rahmat tuh. Rahmawati siapa nih? Rahmawati Muhlis.
Kelas D. Iya, Bu. Mana Rahmawati? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Nggak bisa ke on cam, Dek? Lagi ndak bisa kamera aku, Bu. Oke, Ibu mau bertanya. Tolong Iya, Bu. jelaskan eh, apa itu penilaian risiko. Penilaian resiko adalah eh hmm, penilaian resiko adalah bagaimana cara kita mengenali bahaya dan menghitung peluang terjadinya bahaya tersebut. Bagaimana caranya menilai, ada berapa, tolong disebutkan ada berapa tahap dalam penilaian risiko. Tahap pada penilaian resiko ada berapa lagi tadi? Ada tahap pada penilaian resiko ada 5. Hmm? 5, Ibu. Apa itu? Pertama, hazard identification atau identifikasi bahaya. Terus identifikasi siapa yang terancam. Lalu evaluasi resiko, mencatat Hmm. temuan, lalu peninjauan ulang. Itu materi dari mana? ChatGPT. Iya, Bu. Karena, karena materinya Ibu tadi tidak begitu. Coba tadi sesuai dengan materinya Ibu ada berapa tahapan? 3, Bisa Ibu. Mas? 3, Ibu. Iya, Ibu. Ada 3 Ibu. Iya, Rahmawati. Iya, ya, makasih. Rahmawati, apa saja yang Ibu. ketiga itu? Eh, Tidak tahu. Ada yang bisa? 3 tahapan penilaian risiko? Ibu. Saya, Ibu. Bro. Saya, Ibu. Ya, silakan Afifa. Raise hand kita, wah. Afifa Amatullah, silakan. Ya, baik Ibu. Terima kasih sebelumnya Ibu. Baik Ibu, yang pertama itu tahap pertama itu ada identifikasi risiko, mencari sumber atau tindakan yang berpotensi menyebabkan cedera. Terus tahap yang kedua itu ada analisis risiko, menilai kemungkinan terjadinya insiden. Terakhir, tahap ketiga, pengendalian risiko, menerapkan kontrol teknis, administratif, atau penyediaan APD. Oke, Terima kasih. makasih Afifa. Iya, Ibu. Terus selanjutnya ada yang bisa menyebutkan apa saja eh, yang ada dalam hierarchy of control atau pengendalian risiko.
Yang materi terakhir siapa? Irga ya? Ya, silakan. Bisa jelaskan apa itu personal protective equipment? Apa itu personal protective equipment? Contoh APD-nya apa? Oke, terima kasih Irga. Kemudian yang terakhir, pertanyaan terakhir, ada yang bisa menyebutkan perbedaan antara bahaya dan risiko? Ada yang bisa? Ini, Sri Kurniasari, silakan. Perbedaannya itu Bu, yang bahaya itu adalah sifat bawaan, sumber atau situasi yang berpotensi menyebabkan cedera, penyakit atau kerusakan lingkungan. Kalau risiko itu kombinasi dari ketidakpastian, peluang putusnya tali, dan tingkat keparahan. Seberapa parah cedera yang dialami. Risiko itu bisa dikendalikan Ibu. Terima kasih. Oke. Jadi, eh, apa yang tidak bisa dihilangkan? Bahaya ya, Bu. Ya, bahaya, tapi Bahaya. risiko itu bisa dikendalikan. Jadi itu ya, bahaya itu pasti ada, sedangkan risiko itu belum pasti ada. Seperti itu. Jadi untuk materi hari ini, bahaya risiko dan hierarki pengendalian, saya pikir kalian cukup paham. Mungkin itu saja materi untuk hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu usahakan kita ketemu di kampus ya, setelah Lebaran. Oke, terima kasih semua atas partisipasinya dan perhatiannya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Lebaran semuanya. Ibu, terima kasih Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Nah, Terima kasih Ibu. Ibu izin live.